Wes direkam. Wes di Ilmi. Nah ya, laptopku rada error. Ya. Wes ketok Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Boleh. Dini Kuntum Khairul Ummah dari Tadris Fisika 6A akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi gelombang bunyi di MA Ma'arif Hutanamung Blitar. Latar belakang bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Pendidikan memerankan peran yang sangat penting dalam pembentuk generasi penerus bangsa. Menyadari hal itu, pemerintah melakukan upaya yang terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin peningkatan mutu dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal. Pendidikan memerankan peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas suatu bangsa. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin peningkatan mutu dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Apabila seorang guru kurang tepat dalam menentukan model pembelajaran, dapat mengakibatkan tujuan pembelajaran kurang tercapai, sehingga berdampak pada hasil belajar yang diraih siswa. Untuk menghindari hal tersebut, guru dapat menentukan model pembelajaran yang cocok yang diaplikasikan pada proses pembelajaran sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan pendekatan konstruktivisme. Model pembelajaran ini mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Salah satu tipe yang terdapat dalam model pembelajaran kooperatif yang relevan, efektif, dan efisien bagi tujuan pembelajaran fisika adalah model pembelajaran tipe AD. Meskipun ada tipe yang lainnya seperti jigsaw, time game turnamen, dan sebagainya, proses pembelajaran pada model kooperatif tipe STAD dapat dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu 1. Penyajian materi, 2. Tahap kegiatan kelompok, 3. Tahap tes individual, 4. Tahap perhitungan skor perkembangan individu, dan 5. Tahap memberikan penghargaan kelompok. Model pembelajaran tipe STAD sendiri mampu menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai pembelajaran guna mencapai hasil belajar yang maksimal.
Sedangkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran fisika, materi gelombang bunyi, yang banyak mempelajari persamaan-persamaan rumus dalam penelitian ini, diharapkan dapat mengakomodasikan 3 dominan dalam pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dengan tujuan umum untuk merangsang kemampuan siswa dalam menguasai keterampilan sosial yang baik sebagai bekal hidup di masyarakat. Nah, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi gelombang bunyi di MA Ma'arif dan Nawung Blitar. Adapun identifikasi masalah, berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 1. Hasil belajar fisika siswa masih rendah. 2. Metode pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat satu arah. 3. Penggunaan metode dalam pembelajaran kurang tepat. 4. Pembelajaran di kelas disajikan dalam bentuk yang kurang menarik. 5. Proses belajar mengajar yang monoton dari waktu ke waktu. Dan yang keenam yaitu proses pembelajaran di sekolah masih bersifat teacher-centered. Nah, seperti yang diuraikan di atas, terdapat banyak masalah yang teridentifikasi, maka perlu dilakukan batasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar. Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penelitian ini dibatasi. 1. Subjek penelitian adalah siswa kelas 11 MA Ma'arif dan Nawung Blitar. 2. Motivasi dan hasil belajar siswa hanya diukur pada mata pelajaran fisika materi gelombang bunyi. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar siswa pada pelajaran fisika kelas 11 MA Ma'arif dan Nawung Blitar dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika kelas 11 MA Ma'arif dan Nawung Blitar dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1. Menjelaskan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran fisika kelas 11 MA Ma'arif dan Nawung Blitar dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, menjelaskan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika kelas 11 MA Ma'arif dan Nawung Blitar dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Adapun kegunaan penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat menambah kekayaan khazanah keilmuan dalam bidang pembelajaran fisika pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Sedangkan kedua, manfaat praktis hasil penelitian ini antara lain 1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat bermanfaat sebagai contoh bagi guru-guru fisika di sekolah menengah atas dalam mengembangkan perangkat model pembelajaran. Kedua, bermanfaat sebagai panduan bagi sekolah terkait dalam mengembangkan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, selain pendalaman pengetahuan peneliti, baik pengetahuan secara teoritis maupun praktis. Yang keempat, dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dengan model yang sama. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah peneliti yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi. Adapun yang paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H0, yaitu tingkat motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika kelas 11 MA Ma'arif dan Nawung Blitar, model pembelajaran kooperatif tipe STAD sama dibandingkan dengan kelas kontrol dan menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang HA yaitu tingkat motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika kelas 11 MA Ma'arif dan Nawung Blitar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Adapun penegasan istilah, di sini ada penegasan konseptual dan juga penegasan operasional. Penegasan konseptual ada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, motivasi belajar, hasil belajar, dan gelombang bunyi. Sedangkan untuk penegasan operasional yaitu
Berpijak pada penegasan konseptual di atas, maka dapat dirumuskan penegasan operasionalnya bahwa yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi gelombang bunyi adalah tingkat signifikasi sebab akibat antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dilakukan oleh guru dan melalui perlakuan siswa yang secara adil terhadap motivasi dan hasil belajar siswa yang diteliti melalui observasi, tes objektif, dan wawancara yang kemudian hasil penelitiannya akan dianalisis dengan teknik statistik. Sistematika pembahasan yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan, yaitu menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis, penegasan istilah, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Bab 2 berisi landasan teori. Pada bab ini disajikan uraian tentang kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Bab 3 yaitu metode penelitian yang berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi rancangan penelitian, variabel penelitian, sampel, sampling, dan populasi, kisi-kisi instrumen penelitian, dan sumber peneliti, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Bab 4 yaitu hasil penelitian memaparkan deskripsi data dan pengujian hipotesis. Bab 5 pembahasan yang membahas tentang keterkaitan antara hasil penelitian dan rumusan masalah. Bab 6 yaitu penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dan bagian akhir dari tugas akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas isi skripsi. Bab 2 yaitu landasan teori, ada kajian pustaka, hasil penelitiannya relevan. Untuk hasil penelitiannya relevan di sini saya mengambil 5 penelitian terdahulu dan juga kerangka berpikir. Selanjutnya lanjut pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan di MA Ma'arif Udanawu Blitar yang berlokasi di Jalan Raya Bakung, Udanawu, Tapan Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Variabel penelitian. Variabel penelitian variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan peneliti, yaitu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe STAD sebagai variabel bebas, dan variabel terikatnya yaitu motivasi belajar sebagai variabel Y1, dan hasil belajar siswa yaitu variabel Y2. Selanjutnya, populasi, sampel, dan sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 MA Ma'arif Udanawu Blitar yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu 1 kelas menjadi kelas kontrol dan 1 kelas lagi menjadi kelas eksperimen. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Suharsini Arikunto menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100 diambil semua sekaligus sehingga penelitian populasi. Jika subjek besar maka diambil 10-15% atau 20-15% atau lebih. Karena yang akan menjadi sampel adalah kelas 11A sebagai kelas kontrol dan kelas B sebagai kelas eksperimen yang masing-masing berjumlah 30 anak. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh, yaitu penelitian populasi yang menggunakan semua subjek. Kisi-kisi instrumen. Di sini semua peneliti membuat instrumen penelitian baik berupa instrumen observasi proses belajar siswa untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada proses pembelajaran materi gelombang bunyi dan soal tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Maka peneliti menyusun kisi-kisi yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun pertanyaan pada instrumen penelitian.
Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tersebut adalah sebagai berikut, yaitu di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu model pembelajaran kooperatif tipe SPAD, variabel Y1 yaitu motivasi belajar siswa, dan variabel Y2 yaitu hasil belajar siswa. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Di sini ada 4 instrumen penelitian, yaitu kuesioner, tes objektif, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data digunakan untuk memperoleh data-data yang ada di lapangan. Dalam mengumpulkan data tersebut bisa menggunakan subjek data primer dan subjek data sekunder. Sedangkan adapun sumber data pada penelitian ini, yaitu yang pertama, sumber primer, yaitu guru mata pelajaran fisika kelas 11 semester genap, dan yang B yaitu para siswa ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sumber sekunder yaitu dokumen-dokumen pembelajaran, semua bahan pustaka yang terkait baik berupa buku, karya ilmiah, majalah, surat kabar, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner, tes objektif, dokumentasi, dan wawancara. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Setelah data terkumpul lengkap, maka data harus dianalisis baik menggunakan analisis kualitatif atau kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, di mana dikatakan Hasan bahwa analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif atau model matematik, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelola data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis data uji instrumen, ada uji validasi, uji reliabilitas. Yang kedua yaitu analisis data motivasi belajar, yaitu motivasi belajar siswa dianalisis sebagai berikut. Menghitung skor angket masing-masing siswa, menyusun skor angket siswa dalam format analisis motivasi belajar, menganalisis tingkat motivasi belajar siswa dengan menggunakan interval sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui analisis data, analisis motivasi belajar, kita analisis data hasil belajar, yaitu satu, menggunakan uji prasyarat analisis. Yang pertama dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriana Sari dari Tadris Fisika 6A akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang telah saya buat, yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran R, Auditory, Intellectually, and Repetition terhadap hasil belajar kognitif dan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika kinematika gerak lurus di SMA Negeri 1 Srengat. Pada bab 1, pendahuluan, terdapat latar belakang. Sejak awal, bidang ilmu pendidikan telah mengatasi berbagai tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Kenyataan yang terjadi pada saat ini bahwa dunia terus berubah, sehingga orang memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru untuk mengelola kehidupan mereka sehari-hari.
Lenher dan Wusenberger 2013. Perubahan terbaru dalam pendidikan menekankan perlunya untuk meningkatkan pengajaran yang mengarahkan siswa pada pemecahan masalah, komunikasi, keterampilan menalar, pengetahuan dan sikap, sebagai pengukuran hasil dari apa yang telah dipelajari oleh siswa. Perubahan hasil belajar dapat diamati, dibuktikan, dan terukur dalam kemampuan atau prestasi yang dialami oleh siswa sebagai hasil dari pengalaman belajar yang dibangun melalui proses pembelajaran. Pencapaian prestasi IPA berdasarkan Survei Trends in Mathematics and Science Study atau TIMSS oleh the International Association for the Evaluation of Educational Achievement tahun 2015, posisi Indonesia menempati peringkat ke-44 dari 47 negara dengan nilai rata-rata 397. Kemampuan sains peserta didik Indonesia di bawah nilai rata-rata, yaitu 500, dan secara umum berada pada tahapan terendah atau yang dikenal Low International Benchmark. Rendahnya kemampuan sains peserta didik Indonesia juga tampak pada studi International Program for International Student Assessment yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Prestasi Indonesia dalam studi PISA pada aspek literasi sains berada di posisi bawah pada studi terakhir tahun 2015. Studi PISA tahun 2015 mengalami peningkatan dalam kompetensi sains dengan skor rata-rata 403. Pada abad 21, saat ini teknologi dan informasi mengalami perkembangan pesat, sehingga pembelajaran diikuti dengan penggunaan teknologi yang tepat. Usaha untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa dilakukan dengan merubah model pembelajaran. Guru harus memiliki model pembelajaran yang tepat bagi siswa. Salah satu model pembelajarannya yaitu model pembelajaran AIR. Penggunaan model pembelajaran AIR dapat dilakukan dengan memberikan pretest pada awal pembelajaran, post-test dilakukan di akhir pembelajaran. Mengetahui respon yang diberikan siswa setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran AIR. Materi fisika yang tidak mudah dipahami yaitu kinematika gerak lurus. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut terkait pembelajaran materi fisika kinematika gerak lurus dengan model pembelajaran AIR tingkat SMA perlu dilakukan. Yang B, identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut. 1. Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dengan penggunaan salah satu model pembelajaran. 2. Hasil belajar kognitif siswa yang belum maksimal. 3. Kemampuan berpikir kritis siswa yang masih tergolong rendah. Pembatasan masalah penelitian ini sebagai berikut. Batasan masalah digunakan agar penelitian tidak menyimpang, lebih terarah, fokus, dan mendalam untuk memudahkan pembahasan sehingga variabelnya dibatasi. Informasi yang disajikan berkaitan dengan model pembelajaran AIR, hasil belajar kognitif, kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika kinematika gerak lurus. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini. 1. Apakah model pembelajaran AIR dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada materi fisika kinematika gerak lurus? 2. Apakah model pembelajaran AIR dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika kinematika gerak lurus? D. Tujuan penelitian.
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui model pembelajaran R dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada materi fisika, kinematika, gerak lurus. 2. Untuk mengetahui model pembelajaran R dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika, kinematika, gerak lurus. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagi guru, penelitian ini dapat menambah pengetahuan guru dalam meningkatkan hasil belajar kognitif dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran R. Dan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan Yang F, hipotesis penelitian. Terdapat peningkatan hasil belajar kognitif dan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika, kinematika, gerak lurus. G. Penegasan istilah. Penegasan istilah yang pertama terkait pembelajaran dengan model pembelajaran R. Kedua, hasil belajar kognitif. Dan yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Penelitian terdahulu. Saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Tresnawati, Wahyu Hidayat, dan Uwais Eti Rohaiti tentang kemampuan berpikir kritis, matematis, dan kepercayaan diri siswa SMA. Yang kedua, penelitian oleh Wildah Maulidatul Hosnah, Sudarti, dan Subiki tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar fisika di SMA. Dan yang ketiga, penelitian oleh Cinta Gustina dan Ridwan Asani tentang pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok kinematika gerak lurus di SMA Negeri 20 Medan. Kemudian bab 2, kajian pustaka, terdiri dari A. Materi fisika, kinematika gerak lurus. B. Model pembelajaran R. C. Hasil belajar kognitif. Dan D. Kemampuan berpikir kritis. E. Pembelajaran dengan model R untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika, kinematika gerak lurus. Dan yang F adalah penelitian terdahulu. Bab 3, metode penelitian. A. Rancangan penelitian. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif juga menggunakan paradigma tradisional, positivis, eksperimental, atau empiris. Jenis-jenis penelitian kuantitatif sebagai berikut. 1. Penelitian eksploratif. 2. Penelitian deskriptif kuantitatif. 3. Penelitian korelasional. 4. Penelitian kausal komparatif. 5. Penelitian tindakan. 6. Penelitian eksperimen. 7. Penelitian pengembangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif. Dalam proses penelitian akan dibentuk kelompok siswa untuk mengerjakan soal dengan cara diskusi terkait materi fisika kinematika gerak lurus.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis mereka secara kelompok. Kemudian, terdapat tes individu untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis secara individu dan memperoleh data hasil belajar kognitif seluruh siswa. Subjek penelitian. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA 6 SMA Negeri 1 Serengat semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 yang terdiri dari 35 siswa. Subjek penelitian dipilih dengan purposive sampling dengan pertimbangan kelas tersebut merupakan kelas yang jadwalnya sama dengan penelitian. C. Populasi, sampel, dan sampling. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin peneliti meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu, diperlukan perwakilan populasi. Beberapa jenis sampling yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 1. Purposive sampling. 2. Judgment sampling. 3. Kuota sampling. 4. Convariance sampling. Dan 5. Snowball sampling. D. Kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen penelitian dikelompokkan menjadi beberapa subvariabel, kemudian disebar ke dalam indikator, sehingga data yang diperoleh akan sesuai dengan tujuan penelitian. E. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Ibnu Hajar adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Beberapa instrumen standar untuk penelitian kuantitatif yang dikenal diantaranya 1. True-false, 2. Matching, 3. Multiple choice, 4. Completion. F. Analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Analisis hasil belajar kognitif siswa pada materi fisika kinematika gerak lurus. 2. Analisis kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika kinematika gerak lurus. Dan yang terakhir adalah analisis pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi fisika kinematika gerak lurus yang dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian terdapat daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Mbak Mega, suaranya tidak ada. Maaf, saya tadi lupa pencet mikrofonnya. Baik, saya ulangi lagi dari bab 1, pendahuluan. Yang pertama, konteks penelitian. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, kemudian membedakan dengan makhluk yang lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu membudidayakan lingkungannya untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai makhluk yang bermoral, manusia memiliki kesadaran dalam menghayati dan mematuhi norma dan nilai-nilai dalam kehidupannya. Karena dengan akalnya, manusia dapat menetapkan dan memilih norma yang baik dan buruk untuk diterapkan sebagai pola perilaku kehidupannya. Dengan pendidikan akan dapat diusahakan terbinanya manusia pendukung norma, kaidah dan norma susila yang dijunjung masyarakat. Pendidikan adalah jembatan menuju kemajuan, mengangkat derajat dan menempatkan diri sejajar dengan negara-negara maju. Pendidikan merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana yang telah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna pendidikan ditinjau dari sisi etimologi. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogik. Artinya pais artinya anak, gogos artinya membimbing atau tuntunan, dan logos artinya ilmu. Gabungan dari tiga kata tersebut menghasilkan kata pedagogik yang bermakna ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak. Pada setiap tingkatan pendidikan terdapat ilmu atau materi yang disampaikan pendidik kepada siswa yang dikemas dalam mata pelajaran. Berbagai mata pelajaran yang disampaikan antara lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan, matematika, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah suatu ilmu dasar yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan. Pembelajaran IPA mempunyai peranan yang berarti pada bidang pendidikan dan kemajuan teknologi. Dengan mempelajari IPA diharapkan bisa meningkatkan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki pemahaman terhadap beragam fakta unik yang terdapat di alam semesta yang belum terjawab. Mempelajari ilmu pengetahuan alam yang luas harus dipelajari secara bertahap, mulai dari mengenal lingkungan dan makhluk hidup yang ada dalam pelajaran biologi, perubahan zat yang dipelajari dalam pelajaran kimia, serta mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam ruang dan waktu. Bersamaan dengan konsep yang kaitannya seperti usaha, daya, dan pesawat sederhana. Sehingga dalam penerapan untuk memperoleh pendidikan khususnya pada ilmu pengetahuan alam, siswa tidak mengalami kesulitan. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, baik bentuk sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kesulitan belajar yang dialami siswa dapat terjadi karena beberapa faktor yang dapat berupa faktor internal dan eksternal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Analisis Kesulitan Menyelesaikan Soal IPA, Usaha, Daya, dan Pesawat Sederhana pada siswa kelas 8 MTS N6 Blitar. B. Fokus penelitian. Pertama, fokus penelitian dari penelitian ini adalah kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal IPA pada materi usaha, daya, dan pesawat sederhana. Yang kedua adalah faktor apa saja penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal IPA pada materi usaha, daya, dan pesawat sederhana. C. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk
1. Mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal IPA pada materi usaha daya dan pesawat sederhana. 2. Mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal IPA pada materi usaha daya dan pesawat sederhana. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan deskripsi mengenai kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal IPA, pokok bahasan usaha daya dan pesawat sederhana, serta faktor-faktor penyebab kesulitan tersebut. Peneliti juga berharap penelitian ini mampu memperbaiki proses pembelajaran sehingga akan mengurangi bahkan menghilangkan kesulitan tersebut. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi siswa, terciptanya kondisi belajar yang menyenangkan dan siswa terbantu dalam menguasai konsep yang sulit dalam IPA. Dengan begitu dapat memperbaiki hasil belajar. B. Bagi pendidik, bisa ditetapkan sebagai model pembelajaran alternatif yang dapat digunakan dalam usaha memperbaiki hasil belajar siswa. C. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan pembelajaran guna memajukan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk memenuhi sarjana strata atau S1 program studi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Definisi istilah. Agar tidak terjadi salah mengenai makna dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, secara konseptual. Analisis. Analisis adalah penguraian sifat uraian kupasan. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar pemecahan masalah yang berangkat dari dugaan akan kebenaran, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kesulitan. Kesulitan berasal dari kata sulit yang artinya sukar sekali, susah dikerjakan, susah diselesaikan. Sementara kesulitan adalah keadaan yang sulit. Kesulitan belajar terdiri dari dua kata, yaitu kesulitan dan belajar. Menurut Dimyati Mahmud, belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Sedangkan kesulitan berarti kesukaran atau sesuatu yang sulit. Kesulitan merupakan suatu ciri kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga diperlukan usaha yang lebih baik untuk mengatasi gangguan tersebut.
lanjutkan. Maaf karena tadi masih ada adzan. Yang C, menyelesaikan soal. Menyelesaikan berasal dari kata selesai. Selesai adalah usai, sudah habis waktunya, habis dikerjakan. Menyelesaikan adalah menyudahkan, menjadikan berakhir, menemukan jalan keluar. Sedangkan soal adalah pertanyaan yang harus dijawab. Do, usaha, daya, dan pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha berarti upaya manusia untuk melakukan suatu guna tujuan tertentu. Sebuah benda dikatakan melakukan usaha jika ada gaya yang dilakukan pada benda tersebut atau benda tersebut memberikan gaya yang menyebabkan benda tersebut berubah posisinya. Yang kedua, secara operasional. Analisis kesulitan dalam menyelesaikan soal usaha daya dan usaha sederhana pada siswa kelas 8 dimaksudkan untuk menyelidiki dan menelaah tingkah kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal usaha daya dan usaha sederhana. Menurut Suroso, jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal IPA adalah yang pertama, kesalahan terjemah berupa kesalahan dalam menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal ke dalam simbol fisika. Memahami maksud soal serta menuliskan data yang diketahui pada soal secara tepat. 2. Kesalahan konsep berupa ketidakmampuan siswa membedakan jenis-jenis usaha sederhana maupun ketidakmampuan siswa dalam memahami pengertian usaha dan daya. 3. Kesalahan strategi berupa kesalahan yang menggunakan data dan dalam penentuan langkah penyelesaian soal. Yang keempat, kesalahan hitung berupa kesalahan dalam melakukan operasi hitung. F. Sistematika pembahasan. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman moto, dan sebagainya. Yang kedua, halaman bagian utama. Bab 1, pendahuluan laporan penelitian. Peneliti akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab 2, pada bagian bab 2, kajian pustaka terdiri dari definisi kesulitan belajar, definisi kesulitan belajar mengerjakan soal, jenis-jenis kesulitan belajar mengerjakan soal, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar mengerjakan soal, upaya mengatasi kesulitan belajar mengerjakan soal, dan usaha daya dan usaha sederhana. Bagian akhir. Pada bagian bab 3, laporan penelitian, peneliti akan membahas antara lain rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi sampel dan sampling, dan sebagainya. Bab 2, landasan teori. A. Definisi kesulitan belajar. Kegiatan pembelajaran yang baik adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa akan mudah mengikuti pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya, setiap pelajaran mengandung unsur kesukaran baik yang muncul karena faktor dari dalam siswa itu sendiri maupun dari lingkungan tempat belajar siswa. Setiap atau individu memang tidak sama, perbedaan inilah yang menyebabkan tingkah laku belajar di kalangan anak didik. Keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan belajar. Definisi kesulitan belajar mengerjakan soal. Dunia pendidikan di Indonesia menggunakan tolak ukur bahwa kemampuan pemahaman siswa terhadap materi dilihat dari hasil tes dalam menyelesaikan soal. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar IPA dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pada materi yang diajarkan. Sedangkan ketidakberhasilan dari proses belajar dapat dilihat dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan suatu persoalan. Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal dapat menjadi petunjuk sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan guru. C. Jenis-jenis kesulitan belajar mengerjakan soal. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat, sehingga dalam penerapannya tidak jarang siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu persoalan yang ditunjukkan dengan adanya kesalahan dalam proses penyelesaian soal. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal meliputi kesalahan terjemah dan kesalahan hitung. Kesalahan terjemah meliputi kesalahan siswa dalam menulis simbol fisika. Kesalahan dalam menuliskan satuan dan rumus serta siswa tidak memahami maksud soal.
Menurut Erianti, jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal IPA adalah kesalahan dalam penulisan lambang besaran, kesalahan dalam penulisan lambang satuan, kesalahan dalam menggunakan data, kesalahan hitung, kesalahan dalam penulisan persamaan matematis fisika, dan kesalahan strategi. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar mengerjakan soal. Menurut Ahmadi dan Supriyono menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor inter. Faktor dari dalam diri manusia itu sendiri yang meliputi sebab yang bersifat fisik dan sebab yang bersifat rohani. Faktor ekstern, faktor dari luar manusia yang meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan. Menurut Slameto, faktor penyebab kesulitan belajar mengerjakan soal sebagai berikut. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern berasal dari faktor jasmani dan faktor psikologi. Faktor jasmani terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologi berasal dari inteligensi atau kecakapan yang meliputi kecakapan menghadapi dan menyesuaikan situasi baru, mengetahui dalam menggunakan konsep yang abstrak serta efektif. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis yang kedua, yaitu perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga siswa tidak lagi suka belajar. Selanjutnya adalah minat. Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, faktor psikologis adalah bakat dan motif. Motif berkaitan dengan daya penggerak untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ekstern bisa berasal dari keluarga dan sekolah serta masyarakat. Nah, dari beberapa ahli di atas, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar mengerjakan soal dapat diringkas menjadi beberapa poin penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri siswa dan faktor eksternal bersumber dari luar siswa yang meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Upaya-upaya mengatasi kesulitan belajar mengerjakan soal. Menurut Budianto, upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar ada 4, yaitu memberikan pengajaran, perbaikan, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi, memberikan motivasi belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Ini sekali. Oke, garis besar yang dapat diambil adalah bahwa upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut diantaranya dengan membangun kembali motivasi belajar siswa, menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik agar siswa memberikan perhatian. Dengan demikian dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Selanjutnya adalah materinya. Oke, kita langsung lanjut ke bab 3. Pada bab 3 terdapat rancangan penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis yang dikumpulkan, terutama data kualitatif. Botkin dan Taylor mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Lincoln Daguba meliputi latar ilmiah, manusia sebagai alat instrumen, metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Jenis penelitian. Istilah deskriptif berasal dari istilah Inggris
To describe, yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematif, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. B. Lokasi penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah MTSN 6 Blitar yang beralamatkan di Jalan Jawa nomor 1B, Dusun Ngadipuro, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanar Kulon, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan yang pertama, peneliti terkait analisis kesulitan siswa dalam mengajar soal IPA sangat diperlukan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal IPA, khususnya materi usaha daya dan usaha sederhana. Yang kedua, sesuai dengan informasi dari guru IPA MTS 6 Blitar, siswa kelas 8 masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika. Yang ketiga, belum pernah diadakan penelitian serupa yaitu tentang analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal IPA, materi usaha daya dan usaha sederhana pada siswa kelas 8 pada semester ini juga bertepatan dengan semester genap sehingga terdapat bab usaha daya dan usaha sederhana. C. Kehadiran peneliti. Kajian utama penelitian kualitatif adalah fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam situasi-situasi sosial tertentu. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk membaca, memahami, dan mempelajari situasi. Do. Data dan sumber data. Data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Apa yang orang-orang katakan itu merupakan paton, merupakan sumber utama. Data kualitatif lebih konkret lagi. Teknik pengumpulan. Data teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, tes. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, dokumentasi. F. Teknik analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. G. Pengecekan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Dalam penelitian ini, untuk menjamin keabsahan data digunakan kriteria derajat kepercayaan dengan teknik sebagai berikut. 1. Perpanjangan keikutsertaan. Berarti peneliti tinggal di lapangan, meneliti sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Yang kedua, ketekunan dan keajekan pengamat. Yang ketiga, triangulasi. Yang keempat, pemeriksaan atau pengecekan teman sejawat. Yang selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian ada 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya. Keren.
Mohon maaf, terkendala oleh koneksi ya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil proposal skripsi yang berjudul penerapan kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa, materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 MTSN 1 Kota Blitar. Bab 1 ada pendahuluan. Yang A, latar belakang. Besar kecilnya hasil belajar siswa salah satunya dapat dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dalam meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan pemilihan model yang mampu menciptakan suasana belajar menyenangkan, namun banyak dijumpai bahwa model pembelajaran yang digunakan guru dinilai begitu menjenuhkan. Terlebih model tersebut dilakukan pada setiap pertemuan. Siswa yang mestinya mampu menggali pengetahuan keterampilannya masih terbatasi oleh model pembelajaran yang diterapkan. Siswa di MTS N1 Kota Blitar mengalami kejenuhan dalam pembelajaran. Menurut beberapa siswa, kejenuhan tersebut disebabkan karena aktivitas belajar mereka hanya mendengarkan guru menjelaskan di tempat duduknya, sehingga mereka sulit untuk belajar dengan menyenangkan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu memilih model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model yang memberi ruang bagi siswa meningkatkan interaksi antara guru dan siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan yang tetap kondusif menjadi model yang tepat digunakan oleh guru. Penerapan kombinasi model juga mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan materi dalam satu bab. Kombinasi model pembelajaran salah satunya dapat dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif dan pembelajaran langsung. Model pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menentukan dan memahami konsep yang sulit jika siswa saling bekerja sama, saling berbagi, dan berdiskusi dengan temannya. Untuk model pembelajaran langsung memiliki konsep bahwa siswa dapat menguasai pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural secara terstruktur. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang penerapan kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya di MTS N1 Kota Blitar. Lanjut pada B, identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama ada guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang tidak efektif, penyebab siswa tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Dua, penerapan model yang sama di setiap pertemuan sehingga siswa jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa karena model yang digunakan tidak memberi ruang untuk siswa bekerja sama dengan temannya. Keempat, penurunan hasil belajar siswa karena model yang digunakan tidak memicu pembelajaran langsung untuk siswa aktif dalam memahami materi yang diajarkan. Kelima, kepasifan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya begitu rendah. Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dibatasi masalah pada penelitian ini. Pertama, model pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti yaitu kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung. Variabel terikat yang digunakan oleh peneliti dibatasi pada hasil belajar siswa. Tiga, hasil belajar yang digunakan adalah menurut Benjamin S. Bloom yang terdapat tiga proses yaitu kognitif yang mencakup tiga proses, afektif, dan psikomotoris. Keempat, materi pada penelitian ini adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 semester 1 tahun ajaran 2022-2023 di MTSN 1 Kota Blitar. Sampel yang terpilih adalah sampel dari kelas 7C sebagai kelas eksperimen dan kelas 7D sebagai kelas kontrol. Lanjut pada C, yaitu rumusan masalah. Pertama, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 di MTS 1 Kota Blitar? Kedua, apakah ada pengaruh model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 di MTS 1 Kota Blitar? Ketiga, apakah ada pengaruh kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 di MTSN 1 Kota Blitar? D. Tujuan dari penelitian. Pertama, mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 di MTSN 1 Kota Blitar. 2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 di MTSN 1 Kota Blitar. 3. Mengetahui pengaruh kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 di MTSN 1 Kota Blitar. E. Kegunaan penelitian. Yang A, secara teoritis. Ada 2, menambah wawasan pengetahuan mengenai model pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. B, dapat digunakan suatu lembaga pendidikan sebagai referensi dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan diterapkannya model pembelajaran yang inovatif. D, secara praktis, bagi guru, khususnya guru IPA, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun rujukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar sehingga pada materi berikutnya siswa akan lebih mudah dalam mempelajari dan memahaminya. C, bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut maupun pada bidang kajian yang sama. F, ada hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama yaitu H1, ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya pada kelas 7 di MTSN 1 Kota Blitar. Kedua, satunya ada pengaruh model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 di MTSN 1 Kota Blitar. 3, ada pengaruh kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 di MTSN 1 Kota Blitar. Oke, penegasan istilah. Dalam penegasan istilahnya ada 2, yaitu secara konseptual dan operasional, yang masing-masing menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD, model pembelajaran langsung, hasil belajar siswa, dan klasifikasi materi dan perubahannya. Dan yang H, yaitu sistematika pembahasan. 1, bagian awal terdiri dari halaman cover depan, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 2, bagian utama atau inti, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab 2, landasan teori, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bab 3, metode penelitian, terdiri dari rancangan penelitian, variabel penelitian, berupa populasi, sampel, dan sampling, kisi-kisi instrumen penelitian
penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang ketiga ada bagian akhir yang terdiri dari daftar rujukan. Lanjut pada bab 2 yaitu landasan teori, deskripsi teori. Yang pertama model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pada pembelajaran IPA, pada pembelajaran IPA merupakan pengalaman yang diterima siswa di mana semakin banyak hasanah IPA yang dapat dikuasai. Pembelajaran IPA jenjang sekolah menengah dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains, berubah dari yang sebelumnya yaitu pendidikan disiplin ilmu. Integratif sains mempunyai makna pemaduan atau memadukan berbagai aspek yaitu domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada pembelajaran IPA dapat mengembangkan potensi diri siswa menjadi pribadi yang mempunyai sikap ilmiah, dapat memproses gejala dan pengetahuan yang didapatkan, juga dapat memahami bekerjanya gejala yang ada di sekitar. Oleh karenanya, pembelajaran IPA tidak cukup jika hanya siswa pasif di tempat duduk mereka. Jika siswa diberi kesempatan untuk menemukan atau menerapkan konsep serta menemukan dan menerapkan fakta secara langsung, maka pengetahuan siswa akan lebih bermakna karena didapatkan melalui pengalaman siswa sendiri. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dan dapat digunakan adalah pembelajaran kooperatif. Terlebih yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdapat 6 tahapan. Yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kedua menyajikan informasi. Ketiga mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar. 5 evaluasi. Dan 6 memberikan penghargaan. Pada model pembelajaran kooperatif tipe SAD terdapat kelebihan yaitu siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama hingga di akhir yaitu tidak memiliki rasa dendam. Sedangkan di balik itu model pembelajaran kooperatif tipe SAD juga memiliki kekurangan di mana kontribusi siswa berprestasi rendah menjadi kurang. Hingga yang terakhir yaitu menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Kedua, model pembelajaran langsung. Pembelajaran IPA dapat mengembangkan potensi diri siswa menjadi pribadi yang mempunyai sikap ilmiah, dapat memproses gejala dan pengetahuan yang didapatkan, juga dapat memahami bekerjanya gejala yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, pembelajaran IPA tidak cukup jika hanya pasif siswa duduk di tempat duduknya. Jika siswa diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan memperagakan kegiatan secara langsung, maka siswa dapat mengetahui pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dan dapat digunakan adalah pembelajaran langsung. Dasar dari pembelajaran langsung adalah adanya pemodelan atau pendemonstrasian tentang materi yang bersifat prosedural. Model pembelajaran langsung sendiri terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Ketiga, hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai atau ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil belajarnya, baik itu berupa angka, huruf, atau tindakan, mencerminkan hasil belajar yang dicapai oleh masing-masing siswa dalam pembelajaran.
Selanjutnya yaitu materi klasifikasi materi dan perubahannya. Langsung ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang A ada rancangan penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa di MTSN 1 Kota Blitar. 2. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen desain. Penelitian ini menggunakan 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Desain dalam penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design. Desain penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hasil belajar siswa antara kelompok yang menggunakan kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung pada kelas eksperimen dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas kontrol. Rancangan penelitian ditunjukkan pada tabel. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama yaitu melakukan pretest berupa tes pengetahuan awal. Hasil dari skor pretest sendiri digunakan untuk mengetahui informasi mengenai seberapa jauh penguasaan materi oleh siswa. 2. Ada kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan penerapan kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung. Pada pelaksanaan pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran siswa dengan bantuan lembar pengamatan serta foto kegiatan pembelajaran siswa. Yang ketiga, dilakukan post-test berupa tes pengetahuan dan pemahaman akhir. Hasil post-test sendiri digunakan untuk mengamati apakah terdapat pengaruh hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. B. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. C. Populasi sampel dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas siswa kelas 7 semester 1 MTSN 1 Kota Blitar. Kelas 7 semester 1 ada 11 kelas. Dan yang kedua, sampel dan sampling. Dari 11 kelas dilakukan pemilihan sampel menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik sampling purposive ini digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa kedua kelompok sampel memiliki nilai rata-rata yang sama. Berdasarkan teknik sampling, diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas 7C ditentukan sebagai kelas eksperimen yang menggunakan kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa. Sedangkan kelas 7D ditentukan sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa pula. D. Kisi-kisi instrumen. Materinya yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetensi dasarnya 3.1 itu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal berupa unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Yang E, instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu instrumen perlakuan dan instrumen pengukuran. Pertama, instrumen perlakuan. Dalam penelitian ini, instrumen perlakuan berupa perangkat pembelajaran seperti RPP dan LKPD. RPP dan LKPD ini digunakan untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. RPP dan LKPD disesuaikan dengan model pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kegiatan pembelajaran
pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan maksud saya kegiatan belajar pada kelas eksperimen menggunakan kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Instrumen pengukuran. Dalam penelitian ini, instrumen menggunakan pengukuran berupa tes hasil belajar terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 4 soal uraian. Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber, yaitu sumber dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya, yaitu observasi dan tes dari hasil belajar siswa saat penelitian di kelas 7C dan 7D MTSN 1 Kota Blitar. Kedua sumber data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, atau dapat dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa profil MTSN 1 Kota Blitar, keadaan dan situasi sekolah, daftar nama guru dan siswa, serta dokumentasi saat melakukan penelitian. Ini teknik pengumpulan data. Ada teknik tes, observasi. Yang terakhir, teknik analisis data. Satu, ada uji instrumen. Dua, uji prasyarat. Dalam uji prasyarat, ada uji normalitas dan homogenitas. Tiga, uji hipotesis. Ada uji T dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh. Satu, adanya pengaruh, baik itu model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau model pembelajaran langsung atau kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Luki Reza Bahyuning Tias akan memaparkan tugas dari seminar proposal dengan judul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Keaktifan dan Pemahaman Siswa terhadap pada materi gaya dan gerak di MTSN 10 Blitar. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Pembelajaran merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia. Belajar juga merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang penting dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Setiap individu selalu mengalami proses belajar dan dalam kehidupannya. Dengan belajar akan memungkinkan individu untuk mengadakan perubahan di dalam dirinya. Melalui belajar, manusia dapat memahami suatu konsep baru dan memahami perubahan tingkah laku, sikap, dan keterampilan. Perubahan ini merupakan perubahan pada belajar yang diinginkan karena itu dapat dapat dikatakan bahwa perubahan yang diinginkan akan menjadi tujuan dari proses pembelajaran. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dijalani oleh individu atau beberapa orang dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta mengembangkan potensi dirinya. Perlunya pendidikan ini untuk mengubah pribadi yang dari sebelumnya menjadi lebih baik dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan wadah penting guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Dan sekolah formal merupakan salah satu tempat di mana proses pendidikan akan berlangsung. Mata pelajaran fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada dalam pendidikan formal, yang merupakan bagian dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam.
Gaya dan gerak merupakan salah satu materi fisika yang diajarkan di sekolah menengah maupun di madrasah tsanawiyah. Materi gaya dan gerak dapat dianggap sulit oleh sebagian siswa yang dituntut aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran fisika berupaya mendidik peserta didik agar berilmu, memiliki keterampilan unggul, serta dituntut untuk memiliki sifat jujur, disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama dalam satu kelompok. Hal tersebut dapat menjadikan kegiatan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning diperlukan karena dapat menekankan pada kegiatan ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan. Di dalam pembelajaran fisika sangat diperlukan keaktifan, baik guru maupun siswa, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku siswa seperti tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Namun, kenyataannya di lapangan keaktifan siswa masih rendah. Guru menerapkan pembelajaran secara konvensional yang masih berpusat pada guru. Itu menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Untuk itu, perlu adanya pembelajaran berbasis masalah, karena dalam pembelajaran berbasis masalah, maka siswa akan dituntut untuk berpikir pada kesulitan dalam masalah tersebut yang dapat membuat siswa berperan aktif dan harus memahami konsep dari masalah tersebut. Yang B, identifikasi masalah dan pembatasan. Berdasarkan gagasan yang telah dipaparkan dari cakupan masalah yang ada, identifikasi masalahnya, yang pertama, metode pembelajaran belum bervariasi karena masih didominasi dengan metode ceramah yang berpusat pada guru sehingga menimbulkan rasa bosan atau jenuh pada siswa. Yang kedua, kurangnya partisipasi aktif siswa dalam berlangsungnya pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman tentang materi selama kegiatan pembelajaran masih rendah pada gaya dan gerak. Yang C, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang didapatkan yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keaktifan peserta didik pada materi gaya dan gerak di MTSN 10 Blitar. Yang kedua, apakah ada pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap pemahaman peserta didik pada materi gaya dan gerak di MTSN 10 Blitar. Lalu ada tujuan penelitian. Yang E, kegunaan atau pentingnya penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran fisika dan khususnya sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan, yaitu membuat inovasi penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dalam aktivitas dan pemahaman siswa. Selain itu, dapat juga sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan keaktifan dan pemahaman siswa dan menjadi bahan kaji lebih lanjut. Yang kedua, kegunaan praktis. Secara praktis, bagi siswa dapat meningkatkan minat dan motivasi internal untuk belajar hingga dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep serta mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Yang B, bagi guru, memberikan alternatif model pembelajaran yang dapat memudahkan dalam proses pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Yang C, bagi lembaga, dapat memberikan informasi serta bahan referensi dan masukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di lembaga yang terkait. Yang D, untuk peneliti untuk memenuhi tugas skripsi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang F, hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitian dari rumusan masalah yang pertama yaitu HA sama dengan terdapat perbedaan signifikan pada keaktifan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di MTS 10 Blitar. H0, tidak terdapat
perbedaan yang signifikan pada keaktifan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di MTSN 10 Blitar. Yang kedua, hipotesis penelitian dari rumusan masalah. Yang kedua yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada pemahaman materi, gaya, dan gerak pada siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di MTSN 10. H0 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada pemahaman materi, gaya, dan gerak pada siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di MTSN 10. Yang G ada penegasan istilah, ada penegasan konseptual dan penegasan operasional. Penegasan konseptual ada pembelajaran fisika. Fisika merupakan bagian dari sains IPA. Pada hakikatnya IPA merupakan kumpulan dari pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip hukum teori dan model yang bisa disebut produk sains. Itu yang paling penting IPA adalah proses dalam pembelajaran. Ada keaktifan pahaman dan pemahaman konsep. Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat bekerja, giat berusaha, mampu bereaksi dan berinteraksi, sedangkan arti kata keaktifan adalah kesibukan atau kegiatan. Kegiatan pembelajaran mengharuskan siswa untuk ikut berinteraksi dalam proses pembelajaran. Yang ada gaya dan gerak, lalu pembahasan rasional, lanjut ke sistematika pembahasan. Di bagian awal ada memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman lampiran, dan arti lambang dan singkatan dari abstraksi. Yang kedua, bagian inti. Bagian utama terbagi atas bab 1 pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau pentingnya penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Yang bab 2, landasan teori, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bab 3 merupakan penjelasan dari rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi sampel, dan sampling, kisi-kisi instrumen penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang bab ke-4 ada hasil penelitian, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Lalu di bagian akhir, pada bagian akhir memuat daftar rujukan dan lampiran serta riwayat hidup. Yang bab 2, landasan teori, deskripsi teori, pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dan mandiri dalam mencari informasi tentang materi yang diajarkan. Di sini guru hanya sebagai fasilitator saja dan murid sebagai pusat dari segala pembelajaran. Salah satu model yang saat ini menjadi perhatian kalangan pendidik adalah model problem-based learning, yaitu model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan peserta didik untuk berusaha memecahkan masalah dengan beberapa tahap metode ilmiah, sehingga siswa diharapkan mampu untuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus siswa diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Pembelajaran akan menjadi sebuah pendekatan yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk berlatih bagaimana cara berpikir dan mendapatkan keterampilan untuk memecahkan masalah. Lalu ada ciri pembelajaran berbasis masalah. Lalu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Lanjut ke bab 3, ada rancangan penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif,
Metode kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan menggunakan desain kontrol grup desain. Di dalam desain terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest, dan setelah perlakuannya selanjutnya diberi post-test untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Soal yang digunakan adalah pada pretest dan protest dengan waktu yang sama pula. Ada populasi sampel dan sampling. Populasi merupakan keseluruhan objek dari penelitian yang akan dilakukan. Populasi dirumuskan sebagai semua anggota kelompok yang kelompok orang atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Jadi dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah kelas 8 di MTSN 10 Blitar. Sampel dapat diartikan sebagai wakil populasi yang diteliti. Sampel dari penelitian dapat berupa sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti untuk mewakili terhadap seluruh populasi yang nantinya akan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Penelitian terhadap seluruh populasi yang terdapat di MTSN 10 Blitar, sampel tersebut dapat dikatakan dari keseluruhan objek yang diteliti dari seluruh peserta didik kelas 8 MTS diambil 2 kelas secara acak untuk diambil sampelnya. Teknik sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan adalah teknik random sampling. Teknik ini disebut juga acak serampang, tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih objektif, sehingga seluruh elemen populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel dari penelitian. Sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer, data primer langsung dari siswa kelas 8A dan 8B Blitar. Adapun yang diperoleh adalah skor keaktifan dan pemahaman dengan menggunakan angket. Yang B adalah data sekunder. Sumber tidak langsung data kepada pengumpulan data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil belajar materi fisika yang diperoleh dari guru IPA, tata letak bangunan, serta informasi mengenai jumlah siswa yang ada di sana. Lalu ada teknik pengumpulan data, ada observasi, tes, dan dokumentasi. Ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima 3B ya. Ampun. Wes yo. Buyar wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.